Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Oke, selamat datang di channel Anjas Indonesian. Dan di channel YouTubeku itu ada banyak banget kalian yang sudah komentar, tanya di berbagai macam videoku, baik juga di Instagramku di Anjas Indonesian. Ada banyak di antara kalian, lebih dari puluhan lah, hampir seratusan gitu yang tanya, kenapa sih Anjas kok jadi dosen di Thailand? Emangnya nggak enak ya jadi dosen di Indonesia? Ada juga yang tanya, emangnya gaji dosen di Thailand tuh gede banget ya? Kenapa harus Thailand gitu ngajarnya di sana? Oke, aku akan coba untuk jelaskan tentang kenapa aku menjadi dosen di Thailand. Di samping ada beberapa topik yang akan aku bahas, aku juga akan bacakan ada Q&A. Jadi kemarin tuh aku sudah tulis di Instagramku dan juga di kolom community YouTubeku. Ada puluhan dari kalian yang tanya Q&A tentang topik kenapa sih memilih menjadi dosen di Thailand. Nanti akan aku bacakan, sudah aku pilih. Yang pertama adalah alasannya kenapa aku memilih menjadi dosen di Thailand. Pertama, suka nggak suka dari segi ekonomi guys. Pertama sih kalau aku boleh jabarkan, aku memilihnya karena alasan ekonomi. Maksudnya ekonomi itu jujur untuk masalah penghasilan itu memang cukup lumayan untuk profesi sebagai dosen. Aku tahu bahwa banyak di antara kalian yang mungkin bilang gini, Anjas, kalau kamu mau jadi orang kaya, itu jangan jadi guru, jangan jadi dosen, jadilah pengusaha. Itu memang benar, tapi apakah salah kalau seorang dosen juga mengajar, tapi juga ingin mendapatkan ekonomi yang tidak harus kaya raya, tapi cukup? Menurutku adalah hal yang sia-sia aja. Jadi yang pertama adalah masalah ekonomi. Nanti aku akan lebih detail lagi sih dari pertanyaan Q&A kalian ya. Jadi nggak usah khawatir, akan ada yang detail-detailnya. Kemudian kedua alasanku adalah masalah karir. Maksudnya karir di sini bukan berarti bahwa aku mengejar jabatan, sama sekali enggak. Karena untuk dosen asing di Thailand itu kita tidak sama sekali akan ada hampir semua, aku hampir tidak menemukan orang-orang asing di Thailand yang bekerja sebagai dosen tuh memiliki jabatan khusus di universitas. Mungkin menjadi direktur, menjadi rektor tuh hampir sama sekali tidak ada. Karena kalau untuk dosen asing di Thailand, itu umumnya kita fokusnya hanyalah mengajar. Dan ini pas banget sama aku, karena aku bukan tipe orang yang haus akan jabatan gitu guys. Jadi aku nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang direktur apa, atau rektor, atau wakil rektor. Aku sama sekali bukan tipe orang yang mengejar jabatan. Kalau aku hanya tipe orang yang mengejar angka tertentu aja. Sama aja ya. Enggak, itu sih, itu kalau menurut aku pribadi ya, dan menurutku pas bagi aku gitu. Kenapa karir yang aku bahas di sini, karir bukan berarti jabatan seperti itu ya, bukan berarti aku mengejar jabatan, tapi karir itu lebih ke pengembangan diri. Karena di Thailand itu aku sebagai dosen tuh punya banyak waktu luang. Maksudnya memang secara singkatnya adalah tugasku di Thailand tuh kontrakku tuh mengajar untuk di kampus ini itu adalah 21 jam dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Yang artinya mungkin aku tuh mengajar sehari itu mungkin ada yang 3 jam, ada yang 6 jam. Nah, selain aku mengajar tersebut, aku tuh boleh dibilang nggak ada kerjaan lainnya lagi guys. Jadi tugasku cuma ngajar aja. Dan memang aku mengambil kelas tuh kalau di Thailand tuh seminggu tuh kontraknya 21 jam, tapi aku ngambilnya tuh 30 jam. Artinya aku ada kelebihan waktu tuh 9 jam. Nah, itu adalah extra payment. Jadi ada tambahan bayaran lagi. Dan aku juga bisa berkembang di sini karena di samping dapat penghasilan yang cukup oke bagi aku, kemudian juga aku bisa mengembangkan diri, kayak contohnya ngebuat YouTube, ngebuat video, kemudian aku adalah seorang MC di Bangkok, di Thailand, kemudian juga ketemu dengan berbagai macam orang-orang di Bangkok, mulai dari pemerintahan Thailand, juga perusahaan swasta, travel agent, ada banyak kerjasama yang aku lakukan di Thailand. Sebenarnya kalaupun di Indonesia pun mungkin nggak sih, mungkin aja, tapi agak sangat sulit kalau aku bekerja full time sebagai seorang dosen di Indonesia untuk membagi waktu dengan hal-hal yang aku suka seperti ya dunia bisnis dan sebagainya, karena itu butuh waktu yang banyak. Karena dulu aku pernah kok sempat mengajar di Indonesia di kampus di Lampung, itu kerjanya Senin sampai Sabtu, harus fingerprint, jadi bener-bener kayak jam kantor gitu guys, harus ada 8 jam standby di sana plus
tugasnya nggak hanya mengajar, ada riset, ada bagian administrasi dan sebagainya, dan itu sama sekali aku sudah nggak punya energi lagi buat kerja hal yang lain. Dan bukan berarti itu buruk, mungkin lebih karena nggak cocok aja dengan style aku begitu ya. Aku ketemu dengan banyak orang-orang yang punya pemikiran yang bagus, open minded, karena lingkunganku itu nggak cuma orang Thailand, aku punya banyak banget kolega itu dari Amerika, dari Eropa, kemudian dari Asia, dari Jepang, dan sebagainya. Nah, kita ketemu dengan orang langsung, koneksi, networking, itu menurutku adalah proses langsung yang sangat bermakna pada saat kita ingin mengembangkan diri. Karena mengembangkan diri atau proses belajar itu nggak melulu harus dalam situasi formal seperti harus kuliah dan sebagainya. Itu adalah alasan singkatku. Oke, sekarang aku akan lebih detail lagi. Sudah kupilih ada 8 pertanyaan dari puluhan yang sudah masuk ke channel YouTube dan juga Instagramku. Ini Rabiatul. Apakah Bang Anjas mengabdi jadi dosen sampai pensiun di Thailand atau berhenti terus lanjutkan di Indonesia? Kalau untuk sampai pensiun, sampai hari ini aku sih nggak berpikir seperti itu ya. Aku nggak pingin sampai pensiun di Thailand terus guys. Aku sih berharap gitu ya, berharap bahwa usia 40 tahun aku selesai di Thailand dan sudah mengumpulkan sejumlah dana lah. Karena aku sih tujuanku di sini memang lebih kebanyakan faktor ekonomi ya. Aku sih berharap di usiaku 40 tahun itu aku mau sudah mengumpulkan uang yang aku targetkan, kemudian ada uang yang aku sisakan untuk masa pensiunku, dan juga uang untuk aku membuka usaha. Nah, jadi kalau untuk pensiun di Thailand, untuk saat ini aku tidak planning seperti itu. Dan kalau untuk ke Indonesia, mungkin aku mengajar, tapi mungkin aku kalau ke Indonesia jadi dosen, aku nggak mau jadi dosen tetap ya. Aku maunya jadi dosen yang hanya dosen tamu aja, karena beban menjadi dosen di Indonesia itu berat guys, dan kayaknya akan sangat sibuk sekali gitu ya. Ada Yeni, ini temanku di Lampung. Pak dosen pernah ditaksir mahasiswinya nggak ya? Oke, kayak aku sih nggak tahu secara pasti atau nggak. Mungkin kalian berpikir ada kegeeran. Jadi ada sih satu dulu ya, tahun 2016 aku tuh sempet ya di Chiang Rai itu ada satu mahasiswi itu yang awal. Jadi mahasiswiku ini kayaknya sih memang agak sedikit naksir gitu dengan aku. Kenapa aku bilang begitu? Karena intensitas interaksi di bukan di YouTube tapi di di Facebook itu, di Messenger itu dia intens banget gitu kan ya, nanya dan sebagainya itu bener-bener kelihatan banget kalau dia lagi pendekatan gitu. Bahkan ada beberapa kejadian kayak lagi makan di kantin gitu ya, aku lagi makan di kantin di sini, dia lagi jalan gitu, dia tuh langsung lari gitu ya, sebelum dia beli ke stand yang akan dibeli, dia tuh lari ke aku dulu ngomong halo, hai gitu-gitu aja, blablabla gitu. Itu adalah ada satu kejadian. Nah, kemudian karena aku tidak memberikan respon beberapa bulan itu, dia jadi kebalikan itu, kayak membenci aku banget itu. Di kelas udah nggak terlalu kooperatif, di kelas tuh sudah mulai yang suka marah-marah nggak jelas, suka merengut-merengut nggak jelas. Ya, memang ada kejadian seperti itu. Tapi ya anak muda lah, hal yang wajar sih menurutku. Dan aku nggak akan meladeni ya kalau di kampus karena bisa meng-create drama. Ada Tum. Seberapa lamakah Pak dosen akan mengajar di Thailand? Targetku sampai usia 40 tahun. Target apa aja yang ingin dicapai selama di Thailand? Aku sih nggak terlalu punya target banyak sih. Pokoknya aku bukan tipe orang yang sekarang ini ya pengen target ini, target itu nggak. Pokoknya targetku cuma satu aja, mengumpulkan dana tertentu, jumlah tersebut sudah sampai, aku akan pulang ke Indonesia, akan buka usaha di sana, dan mungkin akan mengisi berbagai macam acara di kampus-kampus jadi public speaker gitu aja sih. Dan nggak terlalu banyak target-target yang ingin aku capai di Thailand. Hanya let it flow. Dan yang penting aku bahagia. Selama aku bahagia ya it's okay, enough gitu. Ada juga dari siapa nih? Dian ada banyak banget. Aku ambil satu aja pertanyaannya. Kenapa nggak lanjutin sebagai reporter atau di dunia televisi? Oke, jadi apakah gaji dan peluang masa depannya lebih jelek atau kerjanya berat dibanding jadi dosen? Oke, Dian, memang benar aku tuh dulu backgroundku adalah sebagai penyiar, reporter guys. Jadi aku mengawali karirku tuh sebagai penyiar berita dulu tuh di TVRI ya. TVRI itu tahun
Berapa ya? 2000, aduh gue kuliah tuh 2007 lah. Aku siaran pertama itu di TVRI Jogja gitu kan ya. Ya sampai akhirnya ke TV nasional itu terakhir aku tuh kerja di TV nasional itu adalah tahun 2012 tuh di TV One. Jadi aku dulu sempat Trans 7, TV One, TVRI, Jogja TV dan banyak lagi TV-TV lainnya. Aku terakhir berkarir di dunia TV itu sebagai profesional gitu, karyawan tetap tuh 2012. Tapi sebenarnya selepas tahun 2012 tuh aku masih tetap kok ngisi-ngisi acara, tapi kayak host lepas gitu aja, kayak jadi reporter dulu di Net TV, untuk acara kayak Net CJ, kemudian beberapa kayak Metro TV meminta aku untuk menjadi kayak kontributornya gitu lepas. Kemudian ada iNews TV, ada SCTV, tapi hanya untuk bukan karyawan tetap ya, hanya untuk kayak freelancer aja sih. Fokusnya sama sih, masih jadi presenter, reporter gitu aja sih. Apakah gaji dan peluang masa depannya lebih jelek atau kerjanya berat dibanding jadi dosen? Ini sangat relatif ya, mungkin baik bagi aku, belum tentu baik bagi kamu. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, tapi kalau menurut aku memilih sesuatu hal yang karena aku ter-challenge dan juga aku nyaman, bahagia menjalaninya gitu. Lebih berat kerjanya dibanding dosen? Ya. Jadi kerja di TV itu aku akui kerjanya tuh lebih berat dibandingkan jadi dosen. Berat dalam hal waktu kerjanya lebih panjang, berat dalam hal kontennya karena harus berurusan dengan banyak hal, memang aku akui lebih berat gitu. Ya, Dian. Kalau untuk masalah gaji sih ya relatif lah ya. Kalau kita di TV, di TV ya bingung ya, kalau kita di TV, maksudnya jadi reporter presenter, kita hanya yang biasa-biasa aja, ya pasti kalau dibandingkan dengan gajiku sekarang, jelas lebih tinggi gajiku sekarang. Tapi kalau kamu bandingkan dengan presenter yang sudah punya nama seperti Najwa Shihab atau nama-nama besar lainnya, Rosiana Silalahi, jelas penghasilan mereka jauh lebih besar dibandingkan aku. Tapi jadi nggak bisa terlihat dari profesi apa, tapi tergantung siapanya gitu. Memang kalau secara umum untuk masuk pertama kali menjadi reporter TV di TV nasional dengan gaji dosen di Thailand, untuk pertama kali masuk memang jauh lebih tinggi di sini gitu ya guys gitu. Kemudian ada Hana. Assalamualaikum, saya mau tanya, maaf apabila lancang, kalau pengeluaran atau biaya untuk hidup di Thailand tuh terbilang murah atau mahal? Menurutku murah. Kalaupun murah, kasih tahu bocorannya dong. Oke. Jadi gini guys, aku tuh boleh dibilang untuk gaji pokokku di Thailand ya, untuk jadi dosen itu adalah 40.000 baht. 40.000 baht itu hanya gaji pokok aja ya. Kalau ada tambahan ekstra classes, karena seperti kalian tahu aku juga di Thailand nggak cuma jadi dosen, tapi masih banyak kerjaan yang lainnya. Tapi gaji pokokku itu adalah 40.000 baht, jadi kalau dikali 500 sekitar 20 juta rupiah. Itu standarnya setiap bulan yang aku dapatkan. Nah, kemudian aku tinggal di apartemen yang ada gymnya, kemudian ada kolam renangnya, itu hanya 5.000 baht, artinya cuma 2,5 juta. Let's say gitu, aku seboros-borosnya tuh mungkin 10 juta per bulan, itu aku masih bisa nabung 10 juta per bulan dari gaji pokokku di Thailand. Itu yang harus kalian tahu. Kemudian ada yang tanya aja kenapa nggak negara lain. Jadi aku sempat searching gitu ya, beberapa temanku di Kanada ya. Di Kanada itu aku searching gitu kan dengan gaji dia jabatannya supervisor gitu ya, supervisor di Kanada. Setelah dihitung-hitung, ternyata dia pun at the end gitu bisa menyimpan uangnya itu adalah savingnya dari gaji dia sebagai level supervisor itu sekitar 10 juta juga guys nabungnya. Tapi dia jauh lebih kerja keras. Maksudnya gimana? Kayak di sini aku tinggal di apartemen sendirian gitu ya dengan fasilitas oke lah. Tapi dia di sana di Kanada itu nggak. Kalau dia mau nyimpen uang 10 juta per bulan di Kanada, dia harus tinggal di flat atau apartemen. Itu yang satu apartemen itu buat 3 atau 4 orang. Terus dia juga harus masak sendiri buat makannya. Nah, kalau di sini mungkin dengan biaya hidupku 10 juta, aku dengan sudah tempat tinggalnya oke, standar, aku pun makannya pun boleh dibilang agak sedikit luar biasa hedon gitu kan ya. Maksudnya kayak makanan sehari-hari sini murah-murah banget gitu, dan aku lebih bebas aja gitu. 10 juta di sini dan di Kanada itu lebih boros di sini gitu. Tapi kalau di Kanada 10 juta udah hemat banget gitu. Semoga kalian paham apa yang coba aku sampaikan. Walaupun di Kanada atau di Amerika lebih gede dalam nominal gajinya, but at the end of the day, at the end of the month gitu ya, kita savingnya sama aja.
bahkan effortnya lebih tinggi lagi pada saat mereka yang tinggal di Amerika ataupun juga di Kanada, karena untuk mendapatkan nilai saving yang sama mereka harus ekstra lebih hemat gitu. Kalau di Thailand 10 juta udah bebas. Oke, jadi itu mudah-mudahan ya kamu bisa menjawab pertanyaan ini ya. Aku bisa menjawab pertanyaan ini. Syakira, kenapa harus jadi dosen di Thailand? Kenapa tidak di negara lain? Nah, ini pas banget seperti yang udah aku jelaskan tadi. Lebih ke masalah faktor ekonomi sih. Mungkin di Kanada, kerjaan di negara lain, at the end of the month gitu, ternyata pas dihitung-hitung savingnya juga sama aja. Dan kita nggak perlu effort sebegitu hematnya gitu. Pada saat kita tinggal di Thailand gitu. 10 juta di Thailand itu kita bisa makan bebas sepuas-puasnya. Tapi mungkin di Eropa atau di Amerika, 10 juta itu kita harus hemat banget gitu. Tinggalnya rame-rame sama temen, harus masak tiap hari, itu kan berat ya. Kenapa tidak negara lain itu alasannya sih ya. Tapi aku pengen banget sih di Jepang gitu ya. Tapi ya sepertinya COVID tidak memungkinkan. Oh, ini dia. Ini agak sedikit berbeda tapi it's okay, aku akan jawab. Rauf Ramadhani, ini kan konten nambah wawasan, jangan veteran peto doang dong bikinnya, videonya gue jadi mual kalau itu terus. Oke, Dani, aku menghargai gitu setiap orang yang komentar di channel YouTubeku, dan tapi terima kasih Dani sudah komentar dan sudah banyak yang ngebales juga. Menurutku, kenapa aku suka membahas veteran Peto Putronso? Karena secara pribadi aku suka dengan cerita Sinyo, cerita hidupnya, cerita perjuangan hidupnya. Karena Indonesia itu banyak orang susah loh. Mungkin bagi kalian yang hidupnya nggak susah gitu ya, yang bahagia gitu, ngelihat cerita kayak Sinyo itu, cerita yang mungkin lebay gitu. Tapi karena aku berangkat dari orang susah, aku tuh dulu bener-bener kerja ya, dari SD kelas 1 sampai SMP, tiap hari tuh kerjaanku cuma jualan kue, jualan es balon, cuman sekolah, jualan, masak, cuci piring, cuci baju, semuanya, you name it gitu. Jadi aku termasuk orang yang sangat susah dulu masa kecilnya. Jadi aku sangat tahu banget pada saat ada keluarga baik seperti Ruben Onsu ngebantu Sinyo, itu adalah 1001 orang seperti itu. Dan aku yakin banget pada saat aku ngebahas cerita yang relatable dan memotivasi orang-orang yang mungkin sedang tidak dalam posisi terbaiknya saat ini, itu bisa ngebuat mereka motivasi. Dan kalau kamu perhatikan di setiap videoku tentang veteran Peto, itu aku baca banyak loh, aku melakukan riset loh. Misalnya kayak contohnya aku ngebahas veteran Peto dengan rating TV. Aku jelaskan apa itu rating, apa itu sharing. Aku nggak mungkin bisa ngomong itu kalau aku nggak baca riset. Kemudian pada saat aku ngejelaskan veteran Peto tentang depresi itu, aku juga baca apa itu depresi, bagaimana menanganinya, apalah ciri-cirinya. Itu semua kalau kalian lihat video-videoku tentang veteran Peto, itu adalah hasil tidak hanya sekedar opini, tapi juga berdasarkan analisa dan juga bahan-bahan aku membaca. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kalian yang tidak suka karena mungkin terlalu banyak, it's okay, aku hargai itu. Tapi aku juga harus melihat bahwa ini konten yang memang selain banyak diminati beberapa bulan terakhir di channelku, ini juga memberikan dampak positif bagi banyak orang guys. Sekali lagi mungkin kalian yang tidak pernah hidup susah gitu kan ya, mungkin kalian tidak tahu apa itu maknanya sebuah perjuangan dari anak kampung menjadi sesuatu di kota. Karena sekali lagi aku bilang, aku berangkat dari keluarga yang boleh dibilang sangat miskin, dan dari kecil sebelum aku SD sampai aku SMP, sampai SMP tuh aku bener-bener jualan. Kayak di sini tuh ada pempek ya, aku inget banget di sini ada pempek, ada es balon, cucian piring buat pempeknya, di sini adalah gorengannya. Aku setiap hari keliling gitu ya untuk jualan gitu, pempek, gorengan. Itu nggak cuma setahun 2 tahun guys, tapi aku tuh jualan kurang lebih hampir 8 tahun ya. Itu yang jualan secara langsung. Kemudian ekonomiku membaik, orang tuaku tuh punya rumah makan kecil. Nah, rumah makan kecil itu pun bukan berarti bebanku berkurang, tapi tambah berat lagi karena aku harus nungguin warung, harus masak, harus nyuci, harus bersih-bersih, pokoknya karena nggak ada orang kerja. Dan itu sampai aku SMA gitu loh. Jadi aku berangkat backgroundnya dari keluarga yang tidak mampu, jadi aku sangat sadar di Indonesia itu banyak banget sekarang, dari dulu sampai sekarang juga banyak orang yang tidak beruntung sama seperti aku saat itu. Jadi itulah alasanku kenapa aku mau membahas masalah veteran Peto, agar menyemangati kalian di luar sana yang sedang dalam tidak kondisi terbaik kalian gitu ya. Oke, kemudian Jamilah.
kenapa harus jadi dosen di negeri orang, kenapa nggak di Indonesia aja? Oke, Jamila, aku dulu 2016, aku sempat resign dari kampusku di Chiang Rai, Thailand. Aku pindah di sebuah kampus di Lampung. Aku sudah tahu bahwa seperti aku bilang tadi, gajinya waktu itu aku di Lampung itu gaji dengan total semuanya bla 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 itu paling sekitar 5 juta rupiah guys, 5 juta rupiah. Aku sudah tahu nominal gaji yang akan aku dapatkan. Karena pada saat aku sebelum mendaftar di kampus tersebut juga ada di email kok apa aja rincian-rincian. Jadi aku sudah tahu banget, bahkan aku juga tahu bahwa di beberapa bulan misalnya kayak di semester pendek gaji 5 juta itu nggak dapat 5 juta karena sekitar 50% itu adalah gajinya adalah rincian dari jam mengajar. Pada saat liburan di kampus tersebut itu aku nggak dapat gaji nggak dapat gaji mengajar, paling hanya dapat gaji pokok sekitar ya 2 juta rupiah. Nah kalian bisa bayangkan dengan gajiku di Thailand saat itu aku tuh sudah memutuskan diri, ya udah aku mau resign gitu dari kampusku Thailand pindah ke Indonesia. Itu menunjukkan bahwa aku sama sekali nggak memikirkan masalah uang pada saat itu ya. Nggak apa-apa lah gaji segitu di Lampung, oke gitu kan ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ternyata di sana aku tidak menemukan nggak bisa berkembang secara pribadi itu secara maksimal gitu. Maksudnya sibuk banget, kerjanya Senin sampai Sabtu, harus fingerprint, tidak bisa ngisi acara ini, tidak bisa mengembangkan diriku, karena seperti aku bilang, aku tuh tipe orang yang mau berkembang terus. Aku punya banyak dapat undangan untuk mengisi acara, nggak sempat buat video dan sebagainya karena waktunya habis untuk kegiatan acara di kampus tersebut. Makanya aku sempat bilang sama ibuku dulu, ini bukan berarti aku menjelekkan kampus tersebut ya, tapi menurutku setiap orang beda-beda. Mungkin ini pas buat aku, tidak pas buat kalian. Jadi sangat subjektif. Jadi aku sempat dulu akhirnya setelah aku 2016 tuh, aku cuma beberapa bulan di kampus tersebut, nggak nyampe 1 semester, cuma setengah semester lah. Akhirnya aku memutuskan kembali lagi ke Thailand karena aku berpikir bahwa oke, di Thailand aku tuh punya cukup duit dan juga punya banyak waktu. Tapi pada saat aku di Indonesia, nggak punya waktu karena sibuk banget kerjanya Senin sampai Sabtu, bisa bayangkan, nggak punya waktu plus nggak punya uang. Jadi ya sudah, mendingan ke Thailand aja deh, punya waktu dan punya uang lebih gitu dibandingkan pada saat aku di Indonesia. Mungkin bagi kalian berpikir, Anjas ini matre banget ya. Menurutku sih nggak guys, karena bagiku orang yang bertanggung jawab atas keadaan diri kita adalah diri kita sendiri. Aku nggak mau pada saat aku tua nanti aku merepotkan orang tuaku, merepotkan saudara-saudaraku. Makanya aku bilang bahwa aku sih berencana di Thailand tuh sampai usia 40 tahun. Aku ingin mengumpulkan sejumlah uang yang memang sudah aku ingin kejar gitu. Ya, sembari menikmati, mengembangkan diri juga sih, karena aku punya banyak waktu di sini. Jadi, terlepas apapun pendapat kalian bahwa Anjas itu matre atau enggak, mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan value kalian. Tapi menurutku, kenapa sih kita pada saat mengajar menjadi seorang dosen, emang kita nggak boleh ya mendapatkan gaji yang baik juga gitu. Jadi ya, dan aku pun di Thailand juga kan dapat duit itu yang lebih tinggi dibandingkan pada saat aku mengajar di Indonesia, ya karena memang sistemnya seperti itu dan kampus tersebut memang gajinya seperti itu untuk semua dosen. Jadi ya itu yang ku lakukan, dan aku juga bukan tipe orang yang ingin mendapatkan jabatan di sebuah kampus. Aku nggak mau jadi dekan, nggak mau jadi wakil rektor, atau nggak mau jadi kaprodi atau apapun. Pokoknya aku bukan tipe orang yang seperti itu. Mungkin ini sedikit bertolak belakang dengan sebagian orang di Indonesia yang nggak salah, karena mereka mungkin aku jadi dosen, nggak mau jadi dosen mulu deh, pokoknya 5 tahun lagi harus jadi rektor, dekan harus jadi wakil rektor, harus jadi rektor. Nah mungkin nggak salah juga teman-teman yang memiliki ambisi untuk memiliki jabatan di kampus, ya nggak masalah. Tapi buat aku bukan tipe orang seperti itu, karena bagiku adalah kebebasan finansial itu adalah yang paling prioritas buat aku. Buat apa punya jabatan tinggi kalau finance-nya itu nggak baik, itu menurutku hal yang sia-sia aja, nggak butuh title gitu. Oke, itu ya. Oke, selesai. Semoga jawaban tentang ini bisa ngebantu kalian menentukan pilihan hidup. Siapa tahu di antara kalian sekarang sedang berpikir memilih pekerjaan buat kedepannya apa. Dan aku sih tidak ada rasa kebencian dengan hal apapun, baik itu kampus Indonesia ataupun kampus Thailand. Ini semua hanya sebagai informasi aja buat kalian. Dan aku sih berharap bahwa
pengen banget aku tuh pulang ke Indonesia. Semoga nggak nyampe aku usia 40 tahun aku udah kembali ke Indonesia, sudah mencapai angka yang sudah aku targetkan dan aku bisa tinggal di Indonesia. Siapa sih yang nggak mau tinggal dekat dengan keluarga gitu kan ya? Pasti sangat indah banget, menikmati makanan yang kita suka tiap hari gitu kan. Nggak harus memiliki permasalahan dengan cultural shock di sini atau cultural things gitu kan. Itu pasti nggak mau juga. Oke. Mudah-mudahan ini videonya panjang banget, tapi semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah nonton. Silakan gabung ke Instagramku di Anjas Indonesian dan juga subscribe channel ini. Kopun kerap semuanya.